Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13 sampai 17, juga di beberapa hadis lainnya. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari kata Mi'raj yaitu kelanjutan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi, tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Jam-Jam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, malaikat Jibril telah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan kembalilah. Aku akan sucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dari hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika terasa sudah cukup, Jibril mengembalikan ke seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan kali kekannya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa alaihi salam sekitar 500 tahunan yang lalu. Kecepatan buruk jauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk segera menempatkan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan hari inilah yang dimaksud dengan peristiwa Isra, sebagaimana dalam Al-Quran ayat sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Setelah itu, buruk melasa dengan kecepatan tinggi
Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW telah tiba di depan pintu langit yang pertama, atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan-jalan melewati laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit ketiga. Mereka di sana bertemu dengan laki-laki yang indah parasnya. Lalu malaikat naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana, Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya, dan Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, beliau melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim. Bapak para nabi adalah Nabi Ibrahim. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit tujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga tempat beliau masuk ke dalamnya. Nabi Muhammad tidak berhenti untuk bertasbih memuji kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad SAW tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima beliau turun di langit keenam. Muhammad berjalan dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang.
Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad SAW mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui pada Nabi apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keinginan untuk umatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa meminta beliau untuk meminta keinginan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah mendukung Nabi Muhammad. Nabi Musa menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rohku. Aku rela dengan keputusan ini. Kisah perjalanan Nabi Muhammad yang menakjubkan ini tamat sudah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini diantaranya adalah: yang pertama, sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalkannya oleh Abu Thalib, Siti Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua ini dengan sabar dan tawakal. Yang kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat, karena Rasulullah SAW